Oke, selamat datang di Zone Talk. Tempatnya kita ngobrol santai soal seputaran teknologi dan juga otomotif. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas sebuah teknologi baru yang sebenarnya juga nggak baru-baru banget karena ini ternyata sudah eksis lama di Indonesia ya. Cuma mungkin terlupakan atau kita nggak pernah mengeksposnya ya. Ini teknologi mobil karya anak bangsa yang terinspirasi dari sebuah teknologi pesawat. Nah, gue udah bakal temenin sama founder dan juga CEO-nya dari Fin Teknologi, Komodo Teknologi, Bapak Ibnu Susilo. Nah, apa kabar Pak Ibnu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Selamat sore Mas Bagja. Alhamdulillah baik Mas. Iya, ini kita bakal Assalamualaikum ngobrol-ngobrol Mas. nih Pak seputaran Komodo nih yang sebenarnya di antara banyak mobil-mobil baru yang sebenarnya udah ada di Indonesia ya. Sebenarnya kita juga punya karya anak bangsa nih buatan Pak Ibnu ya. Jadi biar banyak yang lebih tahu lagi soal Komodo ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Jadi Ya Pak Mas. Ibnu ini tuh masalahnya dia lulusan ITS, kemudian dia sempat berkiprah di PTN, ini bareng sama almarhum B.J. Habibie ya Pak ya, di timnya, ngembangin pesawat Betul. Betul. N250, N250 ya, yang sekarang udah masuk museum nih Pak. Nah, Iya. kira-kira bisa diceritain nggak sih Pak, awal mula dulu tuh kenapa tercetus untuk bikin mobil Pak? Padahal kan udah enak-enak bikin pesawat tuh Pak. Itu ceritanya, suka dukanya, boleh kita di-share nggak Pak? Iya. Oke. Ya. Terima kasih Mas Bagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Waalaikumsalam. para pemirsa semuanya. Memang saya sejak kecil memang sudah suka sekali dengan yang namanya teknologi. Jadi Oke. mulai yang namanya oprek-oprek gitu ya, baik itu di teknologi persenjataan, teknologi militer, ya, teknologi aerospace, lalu otomotif, shipbuilding itu sejak kecil saya suka. Nah, tahun 87 itu setelah saya lulus dari teknik mesin ITS gitu ya, waktu itu tugas akhir saya rancang bangun prototipe sepeda motor terbang. Jadi Oke, karena sepeda saya motor terbang, Pak. iya sepeda motor terbang Mas. Jadi karena saya sering senang motocross waktu itu, kalau jumping itu saya kepinginnya nggak turun lagi gitu loh. Jadi kalau Langsung jumping udah itu saya terbang kepinginnya pokoknya ya. terus terbang terus. Akhirnya motor saya kasih sayap 10 meter kan gitu. Oke. Nah, terus setelah itu saya masuk ke IPTN, gabung dengan N250, itu ya kebetulan waktu itu baru dimulai proyek itu. Nah, Itu saya masuk tahun di berapa tim tuh, Pak? desainer Proyeknya dimulai tahun itu, Pak? 87, tahun 87 ya? 87 Mas. Tahun 87 benar. Waktu itu masih konseptual gitu ya, itu masih namanya N230 waktu itu. Setelah itu N230. tahun 20, tahun 89 itu dirubah menjadi N250 karena tadinya 30 penumpang, ternyata market membutuhkan yang 50 penumpang jadi Oh, N250 ceritanya begitu. Oke, itu sampai sampai roll out dan sudah terbang perdana, semua kita bisa menyaksikan gitu ya bahwa pesawat itu memang waktu itu adalah tercanggih di kelasnya gitu ya pada saat itu. oke. Nah, dari sana setelah selesai mulai dari N250 ini kebetulan juga uh, dari Presiden gitu ya RI 1 memerintahkan Profesor B.J. Habibie ini untuk membuat mobil nasional namanya Maleo Maleo ya, iya gitu. betul. Maleo itu di tahun 96 gitu ya, tahun 95 96. Jadi habis kita roll out terus kita ke membuat Maleo. Nah, akhirnya kebetulan saya pun juga masuk di tim desainernya juga gitu loh, engineering and design teknologinya mobil Malio ini. Sehingga saya mendapatkan dua ilmu sebetulnya gitu ya, dari ilmu penerbangan sama ilmu otomotif yang di Oke. sininya. Tapi dua-duanya juga tidak jadi istilahnya tidak jadi apa
kendaraan yang diproduksi massal gitu ya dua-duanya. Nah akhirnya tahun 2004 saya mulai resign gitu ya. Saya Dari resign PTN ya tahun Pak? 2004 dari PTN. Saya mulai resign 2004 terus karena waktu itu saya membayangkan bahwa membuat bisnis itu adalah mengalir aja gitu kan. Jadi saya resign, saya ingin menyambungkan desa-desa yang tertinggal atau desa-desa itu dengan pasar-pasar terdekat gitu ya. Oke. Saya bayangin kalau di desa-desa ini hasil buminya bisa dibawa langsung ke pasar yang terdekat misalnya kayak gitu, maka nanti lama-lama di desa itu akan perekonomiannya muncul sendiri, akan tumbuh berkembang gitu ya. Nah persoalannya sekarang bagaimana transportasi apa untuk membawa ke pasar yang terdekat? Yang adanya adalah yang paling ada adalah sepeda motor. Sepeda motor Bahkan ya. itu kalau sepeda motor satu adalah ngangkutnya ada yang ngangkutnya terbatas, keduanya juga kalau lagi di medan-medan sulit nggak bisa kita menggunakan sepeda motor. Yang bisa adalah kendaraan-kendaraan yang memang robust gitu ya. Robust itu yang seperti kayak Jeep atau double cabin. Tetapi itu kan harganya kan nggak terjangkau gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk merancang itu gitu Mas. Tahun 2005 itu saya ngerancang riset pasar, terus habis itu saya tawarkan ke bank di Jawa Barat ini gitu kan. Saya membayangkan seperti waktu saya di PTDI gitu kan, saya menjual sebuah konsep ke Eropa, ke Breyer, ke mana negara-negara lain gitu ya, baik di Malaysia itu dengan mudahnya akhirnya kita bisnis jalan gitu kan. Waktu kita krisis kita membuat spin off teknologi di EPTN, baik itu di Eropa, Asia maupun di Amerika. Di benua-benua itu kita bisa membuat remote office dan mendapatkan order dari negara masing-masing. Oke. Nah, ternyata aplikasi seperti itu atau budaya seperti itu kalau kita terapkan di Indonesia nggak bisa. Jadi semua bank di Indonesia ini menanyakan, Pak Ibnu, penjualan 3 tahun terakhir gimana gitu kan? Semua bank di sini nggak rata-rata nanyanya gitu. Ini baru konsep ini Pak, ini masih ada di kepala saya. Terus habis itu saya ada di komputer saya ini karena saya ingin menjelaskan kira-kira mobilnya gini. Saya ingin membuat kendaraan yang setangguh Jeep tapi senyaman sedan gitu. Itu pada ketawa semua Bang. Saat itu ya Pak? Tahun 2005 itu. 2005 tuh ya? Ya, itu semua ketawa gitu kan. Akhirnya saya waduh ternyata salah ini kalau di Indonesia nggak bisa bisnis. Istilahnya sesuatu yang masih konseptual itu kita jual. Saya mikirnya adalah nanti dapat pendanaan, dapat ini seperti kayak gitu. Dasar engineer kan nggak ngerti yang kayak gitu Mas gitu ya. Nah setelah bank sudah nggak menerima semuanya, akhirnya pas kebetulan waktu itu adalah Malaysia ini membeli Airbus A380. Itu pesawat terbang yang paling besar di dunia ya. Kalau Boeing 747 kan cuma double deck. Nah ini triple deck gitu kan. Nah saya sama teman-teman di Malaysia waktu itu karena di Malaysia itu counter trade-nya atau itu dengan komoditi Mas gitu. Nah dengan komoditi itu akhirnya saya ini bilang ini ambil aja. Itu kan kalian beli Airbus itu gitu. Yang beli waktu itu adalah Malaysia sama Singapore Airlines. Nah, ambil aja paket teknologinya. Nanti kita kerjain di Malaysia dan itu faktornya gede gitu kan. Nah, begitu mereka ini loh, tapi kami nggak punya ininya spesialisasinya ini semua engineer nggak apa-apa. Nanti kita setting gitu. Nah, saya udah di luar itu nggak di PTDI lagi Mas gitu ya. Akhirnya dari sana kita ikut tender
tapi atas nama Malaysia gitu kan. Nggak taunya menang gitu. Iya. Akhirnya menang kita gitu kan, menang. Saya juga harus setting office di sana karena berkantornya harus di Malaysia. Lalu kita engineer kita setting di sana. Akhirnya kita mengerjakan paket itu. Dari sana saya dapat dana sebetulnya. Oh, awal mulanya tuh ya akhirnya ya. Betul. Nah, begitu kita Airbus itu on schedule terus kerjaan kita diminta akhirnya diminta untuk ikut tender yang militer gitu kan, yang Airbus A400M gitu. Itu juga transport gitu ya. Kalau tadi yang Airbus A380 kita dapat bagian daripada sayap gitu ya, daripada kontrol terbang gitu, dapat elevator, dapat flap kayak gitu. Nah, yang di Airbus A40 400M ini kita dapat ekor Mas gitu. Sebagai leading edge ya, desain nama ininya leading edge. Nah, akhirnya dapat katakanlah kalau udah dapat ekor katanya sudah 1 ekor gitu ya Mas ya. Jadi udah kita dapat ya komponen di situ. Dengan kayak gitu akhirnya saya melanjutkan cita-cita tadi untuk membuat yang namanya kendaraan yang senyaman sedan tapi setangguh jeep kayak gitu. Jeep, ya. Waktu itu juga orang juga ini apa sih, mimpi apa ini? Sama Pak, saya kalau jeep ya kayak gitu Pak. Bener, jeep ya jeep, sedan ya sedan gitu, nggak ada ininya gitu. Nah, ternyata kendaraan seperti ini itu bisa dirancang kalau kita mengaplikasikan kendaraan darat tapi dengan ilmu-ilmu penerbangan gitu Mas Yanti ini. Sehingga nanti yang pertama kendaraannya itu jadi ringan, lentur, tapi powernya kecil, efisiensinya jadi tinggi Mas, gitu kayak gitu. Akhirnya saya mulai merancang Vinkomodo itu Mas, tahun 2006. Setelah 2006, saya ya 2005 itu riset pasarnya sendiri. Dari 2006 saya merancang itu, 2007 itu saya bikinnya di garasi Mas gitu, bikinnya di garasi di carport gitu sambil teras kayak gitu ini. Nah, begitu jadi prototipe yang pertama itu kita tes di tahun 2007 akhir sampai 2008 kita tes gitu ya. Tapi saat kita ngetes kayak gitu, lompat sana, lompat sini, naik ini, kebetulan itu ada orang Pekanbaru yang ini yang melihat kita ngetes, karena kita ngetesnya pun juga istilahnya di jalan. Ada orang yang lagi nurunkan pasir gitu ya, orang nurunkan pasir mau bangun rumah, nurunkan pasir di depan rumah, kita naikin itu pasir itu kan. Kebetulan mereka ngelihat orangnya itu akhirnya tertarik. Boleh nggak saya nyoba ini mobil apa gitu? Nggak tahu Pak ini mobil apa, kita juga belum main. Iya. Nah begitu dia nyoba ya kayak gitu, nyoba naik yang pasir tadi, naik terus lewat batu, lewat ini, mobil ini kok enak gitu. Akhirnya dia pesen gitu kan. Dia pesen itu juga belum ada namanya, pesen yang pertama kali, kita juga nggak tahu bikinnya gimana lagi kalau ini masih kita tes kok sudah ada yang beli gitu. Ada yang beli ya. Jadi kita bikin karena pembikinan pertama itu kita setahun itu 1 Mas. Setahun ya Pak? Setahun 1 unit ya, karena kita masih belum dapat pola gitu kan. Nah setelah tahun 2007 itu yang kita, tahun 2008 kita sebut generasi pertama. Itu ternyata laku 3 unit gitu ya. Itu teman-teman di Vinkomodo ini yang tadinya saya sendirian gitu ya, terus bisa rekrut karyawan 1 orang, terus 2 orang, 3 orang dan seterusnya kayak gitu Mas, step by step. Akhirnya dapat inputan dari customer. Nah, ini tadinya 1 seat gitu kan. 1 seat terus akhirnya didapatin akhirnya 2 seat Pak, biar kita ada temennya ngobrol yang ini kayak gitu. Okay. Yang tadi yang membeli itu kebanyakan dari perusahaan sawit yang di ini Mas. Nah, begitu kita ini yang habitatnya gitu ya. Habitatnya. Terus akhirnya pada tahun 2009 saya bikin lagi prototipe nomor 2, kita sebut generasi 2 itu kan. Akhirnya kendaraan ini kita namanya Vinkomodo gitu Mas. Jadi Vin sendiri itu adalah Formula Indonesia,
yaitu formula-formula dari matematiknya sendiri itu kita turunkan sendiri Mas, yang ini sehingga bukan nyontek ini ya. Kita turunkan sendiri mulai dari konseptual sampai after sales-nya itu kita menggunakan formula-formula sendiri kayak gitu. Jadi memang prosesnya itu panjang ya Pak ya? Panjang prosesnya ya ini kita nggak bisa kalau yang namanya teknologi itu ujuk-ujuk tahu-tahu bagus kayak gitu itu udah nggak bisa. Nah itu nggak ada teknologi. Pak itu pernah bilang tuh ya kalau misalnya teknologi itu mirip sama budaya ya Pak ya? Betul. Itu maksudnya gimana Pak? Nah itu tadi, nah ini yang saya ceritakan ini sebetulnya ini adalah live gitu ya. Jadi live, kenapa ini adalah teknologi itu live gitu ya, seperti kita hidup. Jadi ada perjalanannya Mas, nggak mungkin teknologi tahu-tahu tiba-tiba kita pinter bisa bikin ini enggak. Jadi itu kayak kita kalau memang baru lahir, maka kita perlu 20 tahun untuk menjadikan teknologi ini menjadi dewasa, menjadi sebuah industri. Kalau kita cuma bikinnya cuma 1 unit, banyak orang yang bisa membuat. Tapi begitu diminta 10 unit per bulan, tiap bulan kita 10 unit, atau tiap bulan 100 unit, dengan kondisi yang sama. Nah ini tidak semua orang, sangat-sangat jarang, bahkan di setiap negara pun gitu ya, rata-rata tidak lebih dari 10 orang, kayak gitu. Itu di negara-negara maju ya, yang di India. Nah, seperti ini, itu tadi kita improve jadinya generasi kedua, seater, itu 180 cc masih gitu, masih manual. Itu juga laku lagi, ada improve lagi. Waduh Mak, ini kalau dipakai gini kayaknya lebih bagus yang ada. Kalau Matic bisa nggak Pak gitu? Bisa, gitu. Padahal sebetulnya ngomongnya kalau engineer dengan customer atau calon customer kan nggak boleh ragu-ragu kita. Jadi bisa. Habis itu pusing lagi kita. Merancang lagi kayak gitu Mas. Tahun 2009, 10 kita jadinya membuat yang generasi 3. 2011 improve lagi menjadi generasi keempat. Sampai terakhir kemarin tahun 2017 kita generasi ke-5. Itu perjalanan kita itu Mas. Jadi segitu panjangnya untuk membuat sebuah produk yang step by step tadi Mas. Jadi untuk membuat sampai ke generasi 5 itu diperlukan sekian tahun. Tapi di dalam perjalanan ini pun juga kita nggak mungkin mengeluarkan uang terus, kan harus ada pemasukan. Jadi hasil riset kami tadi itu dibeli sama orang. Sampai sekarang pun juga kami masih riset itu masih terus Mas. Jadi kita nggak pernah berhenti, namanya riset berkelanjutan kita. Nah, 15 tahun itu Pak ya? Kira-kira ya dari 2005. Iya, sekarang ini baru masuk ke 16 Mas. Masuk ke tahun ke-16. Jadi artinya ini kira-kira kalau umur 16, kalau bayi baru lahir sampai umur 16 ini kira-kira masih kelas 1 SMA ini ya, gitu. Jadi kelas 1 SMA. Nah, nanti dewasanya di umur 21 Mas. Kira-kira dia sudah S1 lah, sarjana gitu. Ya itulah sebetulnya perjalanan teknologi. Ya. Saya perhatikan Harley Davidson, Boeing, lalu Ford, Toyota, Honda, Mercedes, ketemu sama Benz, kayak gitu perjalanannya adalah ternyata rata-rata mereka 20 tahun gitu Mas untuk membuat sebuah teknologi ini. Makanya nanti akhirnya itu adalah menjadi budaya. Nah budaya itu kalau sudah terjadi di dalam negara itu, maka negara itu akan maju dengan budaya teknologi. Kira-kira gitu Mas Batya Indian gitu. Betul. Ya. Nah Pak, ngomongin teknologi kan sebenarnya nggak jauh dari inovasi Pak ya. Betul. Nah, kalau Vin Komodo sendiri itu sudah sejauh mana sih Pak sekarang Pak? Iya. Jadi inovasi kami itu ya mulai yang awal tadi ya gitu ya. Mulai awal tadi itu pertama adalah kendaraan yang setangguh jeep, senyaman sedan. Itu awalnya Mas, inovasi. Dan itu akan terus berjalan gitu ya sampai sekarang ini yang tadinya misalnya contoh ini Mas, di puskesmas itu kalau ada ibu-ibu mau atau bapak-bapak yang kena serangan jantung gitu ya atau mau melahirkan itu selalu digotong pakai ini Mas bambu yang pakai sarung itu loh.
Bisa bayangin Mas ya, bambu yang pakai sarung. Nah, 4 orang gotong gitu kan, terus pasiennya di tengah-tengah gitu. Nah, itu kalau jarak 10 km gitu ya, dari puskesmas, maka bisa 2 jam lebih itu perjalanan itu untuk gotong pasien tadi gitu. Nah, saya buatkan dengan Vinkomodo ini karena Vinkomodo ini dia bisa ngelibas medan-medan yang tidak ada jalannya atau tidak ada infrastrukturnya. Maka kalau naik Vinkomodo kita kasih tandu itu jarak segitu cuma 5-10 menit sudah sampai puskesmas terdekat, Mas. Kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh gitu ya. Banyak contoh seperti misalnya sekarang Karhutla ini ya, Karhutla itu kalau udah musim kemarau kayak gini itu para teman-teman kita yang ada di BPBD, kepolisian, di TNI segala kayak gitu untuk atau di ASN menggerakkan masuk ke hutan-hutan untuk memadamkan kebakaran, mereka digendong Mas. Gitu, mesin pompanya, selangnya, semuanya digendong dengan api. Tapi begitu ada Vinkomodo, mereka dengan lincahnya masuk-masuk gitu sambil masuk ke ini kita semprot aja gitu dengan kita lengkapi dengan sprayer kayak gitu. Bahkan sekarang dengan adanya COVID ini dengan penyemprotan juga Vinkomodo ini banyak dipakai untuk penyemprotan. Iya, saya lihat masuk, ya masuk ke gang-gang itu Mas, gitu. Masuk ke gang-gang dipakai penyemprotan ini sama warga ya. Dan itu bisa mengakrabkan warga yang tadinya cuek-cuekan gitu ya, nggak taunya begitu ada penyemprotan ikut-ikut mereka, wah gitu, rame-rame. Macam-macam jadinya Mas, inovasinya di sana gitu. Kira-kira gitu Mas. Nah, kita harus step by step, kita harus membuat teknologi ini sehingga nanti sampai kita berbudaya teknologi. Ciri-ciri negara yang tidak berbudaya teknologi itu gampang Mas. Pertama itu nggak pede. Bangsanya itu nggak pede. Suka mengagumi produk-produk bangsa lain gitu. Padahal saat kita mengagumi produk bangsa lain, artinya rupiah kita itu ngalir ke mereka gitu. Sayang banget, harusnya kita meminterkan bangsa sendiri. Rupiah ini kita pinterkan bangsa sendiri. Nah, kenapa kita membuat Vinkomodo salah satunya adalah untuk membangun devisa tadi, untuk membangun budaya teknologi, karena di budaya teknologi ini nanti ada yang namanya added value. Jadi nilai tambah gitu ya, yang besi yang tadinya 1 kilonya itu 15.000 gitu, sekarang bisa kita jual jadinya nanti hasilnya bisa 100 juta. Tapi kalau kita jadikan besi aja kita jual ya cuman per kilonya 15.000 kan gitu. Jadi kalau 400 kilo besi gitu ya, jadi harganya tinggal dikalikan aja kan. Berat doang apa ya? Berat doang yang ini itu nggak ada nilai tambahnya. Nah dengan adanya nilai tambah itu maka kita itu nanti lama-lama akan mengumpulkan devisa atau mengumpulkan perekonomian atau nilai tambah ini menjadi sebuah ekonomi yang kuat karena kita membuat sendiri atau mandiri. Contoh misalnya Vinkomodo yang sudah ada di Afrika gitu ya Mas atau di Malaysia, maka itu otomatis uangnya mereka itu masuk ke Indonesia gitu karena mereka belinya dari Indonesia. Nah, artinya apa? Uang yang masuk itu adalah uang hasil rekayasa kita, hasil nilai tambah kita gitu, rekayasa teknologi ya gitu. Sehingga bukan uangnya investor gitu kan. Kalau uangnya investor maka dia akan minta kapan ini balik dan bayarnya lebih. Balik lagi ke sana ya Pak. Balik lagi nanti ke sana. Artinya bawa uang kita juga balik kan. Tapi kalau kita adalah uang kita hasil karya kita gitu ya, mereka nggak akan minta. Justru kalau mereka itu nanti ada kerusakan di sana, mereka malah bayar kita lagi karena apa? Spare partnya beli dari kita. Nah kayak gitu Mas, itu bedanya. Akhirnya apa? Nanti kita itu negara kita juga nggak punya utang nanti kalau memang kayak begitu ya, gitu loh. Nah itu harus dari teknologi. Kira-kira gitu Mas, ininya Mas, tujuannya. Nah kalau arahan dari Vinkomodo sendiri itu ke depan mau apa? Kayak misalnya mobil listrik. Dengar-dengar udah bikin juga nih Pak. Mobil listrik. Bisa ceritain Pak? Ya kita itu harus Mas. Itu kan gara-gara gini. Tahun 2040 itu kan Indonesia sudah menandatangani bahwa dunia ini akan tidak ada yang namanya mobil
berbahan bakar minyak lagi atau bensin atau solar gitu ya. Maka mereka tahun 2040 itu nanti harus listrik semua gitu kan. Nah, 2040 dengan sekarang itu sebenarnya 20 tahun itu sangat-sangat sebentar sebetulnya. Itu bukan bukan lama, tapi itu 20 tahun untuk sebuah bangsa itu sangat-sangat pendek. Maka di sini Vinkomodo sudah mulai riset ke elektrik juga, Mas. Gitu. Nah, itu kami sudah mulai itu di awal-awalnya di tahun 2018. Lalu 2019 kami mulai tes kemarin, ya. Mulai tes yang pertama ini, tes pertama. Karena tesnya ini harus berbolak-balik ini, Mas. Tes yang pertama kemarin kita baru dari NTT ya, itu tahun lalu ini. Dari NTT itu terus tembus ke NTB, ke Bali, ke Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, Jawa Barat, sampai DKI gitu ya. Jadi perjalanan Udah ini kemana-mana ternyata ya Pak, diem-diem Pak. Harus silent, Mas. Harus silent. Jadi hal-hal seperti ini itu harus silent gitu. Kalau kita belum sudah koar-koar, harus mengkayakan bangsanya dan harus mengkayakan negaranya gitu. Oke. Kira-kira gitu, Mas. Siap, siap. Pak, ini kita sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan nih Pak dari yang pada nonton. Boleh saya bacain kali Pak ya? Monggo. Ini ada dari Susetio nih Pak. Ini menarik nih Pak menurut saya Pak. Dia dari tadi mungkin nyimak nih Pak. Jadi motor terbangnya nggak jadi Pak katanya. Nah itu gimana Pak? Nggak boleh sama ibu saya, Mas, waktu itu. Aduh. Nggak boleh diteruskan. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya Vinkomodo banyak yang membeli, terus budget kita istilahnya kita punya budget, Vinkomodo kalau saya kasih sayap 10 meter di jarak itu bisa di lapangan ya, terbang atau di lapangan bola 100 meter itu sudah bisa lift off, Mas, gitu. Okay. Karena memang saya ngerancangnya Vinkomodo ini metodenya sama saya ngerancang pesawat terbang, gitu. Insya Allah bisa 2 seater bisa terbang antar pulau kayak gitu. Waduh, mantap. Itu ditunggu sih Pak. Kalau yang kedua dari itu Pak. Oh, iya. Yang kedua nih Pak dari Jarambah Lur. Yeah. Oh ini standar ya Pak. Update harga Vinkomodo sekarang Pak berapa katanya? Vinkomodo ini tergantung daripada misi, Mas. Mulai dari yang standar itu baru kita 110 mulai 110 ya. Kemarin tahun tanggal 1 September ini itu 110 juta. Itu yang standar. Tapi tergantung misinya. Kalau untuk ambulan berapa, untuk pemadam kebakaran berapa. Lalu untuk tempur juga ada gitu ya, untuk intai tempur kayak gitu-gitu ada. Untuk bawa radar juga ada. Itu semuanya tergantung daripada misinya gitu ya. Bisa di custom gitu ya Pak ya? Bisa di custom, macam-macam Mas. Bisa di custom, bahkan di custom untuk membawa untuk tim geologi misalnya membawa cannon geologi gitu kan. Jadi ada cannon yang nanti bisa ditembakkan ke tanah, lalu nanti tanah itu vibrasi, dikasih sensor-sensor, kita bisa tahu area sekian itu adalah mineralnya seperti apa. Nah itu kayak gitu-gitu itu karena untuk masuk ke daerah-daerah di dalam-dalam yang itu kan kendaraan konvensional kan nggak memungkinkan Mas kayak gitu. Iya betul. Apalagi nanti yang model pemetaan segala kayak gitu. Jadi Vinkomodo kita kombinasikan dengan drone, maka dia masuk ke kita terbangkan drone, kita bisa memetakan ke area-area yang kita inginkan kayak gitu. Wah, macam-macam fungsinya ya. Ya. Lanjut nih Pak ya. Masih ada lagi nih Pak. Dari Tommy nih Pak. Wah, dia balik lagi ke yang listrik, Pak. Komodo EV itu kapan diliris dan ekspornya itu sekarang udah berapa unit katanya, Pak? Sebetulnya kalau dibilangin kita, kalau Vinkomodo, jadi gini Mas, yang namanya riset, makanya ini gara-gara ini Mas Bagja ini tadi tanya, yang namanya riset, itu ada orang yang tanya juga, sudah berapa persen, riset itu nggak bisa menentukan persennya, karena riset itu cuman kalau nggak 0%, 100% gitu. Okay. Artinya apa? Kalau nggak gagal,
ya berhasil. Cuman gitu aja Mas. Jadi nggak ada, wah saya berhasil setengahnya gitu, nggak ada. Itu Iya, artinya iya, gagal. iya. Jadi cuma 0 sampai 100. Yang bisa dihitung persentase itu kalau sudah nanti diproduksi, sudah mass production, Oke. itu baru. Karena itu semuanya sudah terukur. Kalau yang riset itu ya itu tadi, seperti saya riset shockbreaker gitu ya. Shockbreaker itu saya risetnya adalah 1,5 tahun lebih Mas itu Mas. Untuk hanya shockbreaker aja gitu. Sok aja Dan ya. itu istilahnya buang shockbreaker itu banyak banget. Itu satu gudang sendiri gitu ya. Itu isinya macam-macam shockbreaker, Yang macam-macam material. gagal-gagal itu Pak ya. Betul, betul. Jadi banyak formulanya atau rumus-rumus matematiknya dan konstantanya di situ macam-macam gitu. Yang ini nggak cocok, ini pas ini sampai kita dapatkan optimum. Nah, sama dengan yang Finco elektrik ini gitu ya. Kalau target kita karena kita ingin memenuhi apa nantinya ke depannya kita harus ke listrik. Kira-kira gitu Mas Listrik. Yanti. Makanya harga juga belum bisa kita tentukan. Tapi Yanti. kalau konsep sih masih sama ya Pak ya, off-road tapi dia penggeraknya listrik gitu ya. Ya. Kayak gitu Mas Itu Yanti. bocoran motor listriknya dong Pak, sekuat apa Pak? Torsinya, tenaganya gitu Pak? Motor listriknya sekarang sih di torsinya kira-kira di antara 30 sampai 40-an Newton meter 30 sampai nanti. 40 ya. Ya, jadi Ini itu kan motor listrik juga. jauh lebih bertenaga dari komodo yang bensin sekarang ya Pak ya? Iya, betul Wah, tuh Mas. kebayang nyetirnya makin enak. Nanti Mas Bagja harus ini nanti bisa kita style video nggak nanti? Bisa aja sih kalau misalnya mode itu Pak. Pak Ibnu bisa Barangkali. share screen. Oh iya. Oke. Nanti kalau di apa? Kita sampai jam berapa ini Mas? Sampai capek aja Pak, pokoknya ini ngobrolnya biar masih seru nih bener. Ini masih ada nih Oke. Pak, nih satu lagi nih Pak. Dari Mbak Hani nih. Halo Pak Ibnu, Pak maksudnya pakai teknologi pesawat tuh gimana gitu? Bisa bikin flying car berarti dong. Nah tadi kan motor aja bisa, ini harusnya mobil bisa ya. Terus Ya. mobil terbang tuh bisa ngatasin macet nggak sih Pak gitu? Dan seberapa possible sih Pak itu bisa ada di Indonesia gitu? Ya, jadi gini, menggunakan teknologi pesawat terbang itu yang pertama itu adalah kalau kita merancang pesawat terbang itu harus yang pertama adalah safe. Nomor satu itu safe. Safety ya? Safety itu nomor satu Mas. Makanya kalau di pesawat terbang itu apa-apa itu ada yang namanya fail safe. Istilahnya fail safe. Kalau fail itu masih safe gitu ya. Nah, untuk membuat safety ini gitu ya spek yang paling tinggi, maka kita juga harus hati-hati mulai memilih desainnya, mulai menghitungnya, lalu materialnya, memproses materialnya gitu ya, membentuk dari manufacturing materialnya itu semuanya harus standarnya tinggi. Kayak gitu Mas, yang ini itu makanya kita nanti akan mendapatkan kendaraan yang safe gitu. Itu yang pertama gitu. Karena dimanapun juga, di mana-mana safety itu nomor satu gitu. Jangan sampai Betul. kita bisa bikin tapi nggak safe gitu. Asal Yang jadi aja ya Pak ya? Makanya yang kedua itu nanti comfort gitu Mas. Jadi masalah nyaman. Kita harus di samping safe juga nyaman. Kayak gitu Mas. Untuk teknologi kita membuat safe tadi, maka perhitungannya itu harus harus akurat, Mas. Harus akurat dan benar-benar kita hitung semuanya gitu loh. Kita membuat suatu lengkungan atau radius sekian, itu kenapa alasannya di situ? Itu ada filosofinya semuanya yang ini. Jadi semua adalah permainan matematik. Yang namanya desain itu adalah science and art. Kayak gitu ya, jadi bukan art aja, tapi juga bukan science aja. Nah, itu adalah gabungan. Nah, di situ ada ditambahkan, di sana ada ditambahkan matematik. Itu kita nanti akan membuat sebuah desain yang safe dan comfort tadi. Nah, setelah itu masuk yang namanya ekonomik nanti, Mas. Desainnya itu harus bisa membuat, kalau saya menggunakan Finco Modo, maka benefit apa yang saya temukan gitu. Contoh misalnya, industri A gitu ya, dia tadinya patrolinya pakai mobil konvensional, itu biayanya X gitu kan.
Begitu dia memakai Vinkomodo, maka 1 tahun biayanya jadi setengah kayak gitu Mas. Salah satunya, sehingga dia bisa efisiensi 100%. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Nah, ini sebenarnya udah tinggal kita butuh ini, Pak. Wejangan-wejangan atau nasihat-nasihatnya dari Pak Ibnu, khususnya buat generasi-generasi muda ya, Pak ya. Terutama di bidang teknologi sama inovasi itu, apa sih Pak tipsnya untuk ngebangun sesuatu, Pak, gitu? Biar ya secara mental, secara apa tuh nggak gampang nyerah gitu, Pak. Iya. Jadi sebetulnya begini Mas, yang namanya teknologi itu di mana-mana nggak ada yang instan ya. Oke. Karena walaupun kita membuat aplikasi gitu ya, aplikasinya ini. Padahal sebetulnya bukan cuma aplikasi, harusnya kita membuat sampai ke platformnya gitu. Platformnya yang betul. Kalau sudah membuat platformnya, maka nanti kita semua data itu bisa kita pegang sendiri. Dari data mana aja itu bisa kita pegang. Kalau kita membuat aplikasinya, maka sebetulnya data masih punya siapa kan gitu Mas. Iya betul. Benar. Nah, di kita ini cenderung adalah di area instannya itu, sehingga padahal sebetulnya kalau kita terjun di teknologi itu nggak ada yang namanya teknologi instan, itu nggak ada. Semua itu harus dibangun step by step gitu ya, seperti live tadi. Kalau kita sudah berbudaya teknologi tadi, makanya yang lama membuat platformnya tadi yang lama gitu ya. Begitu platform ini sudah terjadi, nanti aplikasi-aplikasi dari sana itu akan memang jauh lebih cepat dibandingkan dengan saat membuat platformnya tadi. Karena platformnya ini perlu pemikiran misalnya 25 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, kayak seperti itu. Nah, mudah-mudahan adik-adik kita gitu ya, apalagi yang milenial ini sudah memikirkan bahwa pertama misalnya 25 tahun lagi kita akan ketemu 100 tahun Indonesia merdeka gitu kan di tahun 2045. Apa yang harus kita berikan di bangsa dan negara ini pada tahun 2045 pas 100 tahun Indonesia merdeka seperti ini. Mulai dari sekarang harus kita bangun, mulai dari sekarang harus kita lakukan perencanaan untuk membuat platform yang panjang. Nah, ini harusnya juga pemerintah mendorong yang kayak begini-begini gitu loh. Jangan betul, misalnya pemerintahan baru semuanya ganti, yang ini sudah habis. Ya, karena teknologi itu adalah live. Gitu. Salah satunya saya dulu, kenapa saya resign dari IPTN atau PTDI itu karena begitu ada perubahan-perubahan itu selalu berubah kayak begitu. Maksudnya perubahan pemerintahan ya yang gitu. Akhirnya, saya harus sendiri sehingga harus saya lanjutkan membuat sesuatu yang panjang. Makanya saya bilangin untuk membuat Vinkomodo ini sampai dia nanti dewasa kira-kira 21 tahun. Dan itu saya mulai di tahun 2005, kira-kira nanti dewasanya itu tahun 2026. Kayak gitu Mas, di tahun 2025. Oke, siap. Tahun lagi. Ini berfaedah banget nih Pak. Ini ya, makanya mentalnya itu harus benar-benar mental industriawan Mas, gitu. Industriawan ya, siap. Betul. Buat yang di luar sana nonton, ini mungkin bisa jadi inspirasi lah gimana sepak terjangnya Pak Ibnu, dan nggak sebentar dan nggak instan gitu. Ini belasan tahun, bahkan sejak gue belum jadi wartawan aja dia udah bikin mobil. Itu luar biasa banget makanya. Oke, Pak Ibnu, kayaknya kita udah harus mengakhiri ini. Thank you banget loh Pak, ini udah mau sharing-sharing, udah mau berbagi cerita dan soal teknologinya, komodonya, pokoknya saya sih nunggu yang mobil listriknya Pak untuk nyoba Pak. Masih mohon doanya aja Mas, mohon doanya. Oh siap pasti. Doa dan support saya siap Pak. Namanya riset itu bisa gagal, bisa berhasil. Nah, saya mohon doanya untuk bisa berhasil. Kira-kira begitu siap Pak. Pak. Karena itu nanti perjalanan panjang lagi yang dia.
Oke, terima Pak Ibnu, kasih. terima kasih Bapak. banyak waktunya ya, Pak. Terima kasih, Mas. Yes, Iya, Assalamualaikum thank you, warahmatullahi Pak. wabarakatuh.